wabarakatuh bagi sahabat cerdas semuanya yang udah pada gabung di siaran radio Suara Maluku Cerdas. Gimana nih kabar kalian? Ya, harapan Kak Ica semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kalau di kondisi di Ambon sekarang ini ya, sahabat cerdas kan lagi musimnya tidak tentu. Jadi kadang panas, kadang juga hujan. Jadi diharapkan sekali bagi sahabat cerdas semuanya untuk selalu menjaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai kalian terlalu melakukan aktivitas terlalu berat hingga capek. Nah, itu juga tidak baik bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi banyak-banyak istirahat dan juga jangan lupa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat pastinya ya sahabat cerdas. Dan bagi sahabat cerdas yang sudah pada gabung, pastinya sudah pada menanti ya untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita ikuti bersama di hari ini. Nah, sahabat cerdas, di hari ini untuk pembelajaran pertama kita biasanya kan kita mulai dengan pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Boya dari SMK Negeri 6 Ambon. Tapi karena Ibu Boyanya lagi berhalangan ya sahabat cerdas, karena ada kepentingan di sekolah yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi di saat ini kita akan ikuti pembelajaran bersama dengan Ibu Epin untuk pembelajaran kesehatan bagi sahabat cerdas semuanya. Untuk itu bagi sahabat cerdas semuanya harus pada gabung pada channel YouTube BTKI Maluku juga untuk mengikuti pembelajarannya secara live streaming. Dan bagi sahabat cerdas yang ada di bangku kelas jenjang SMK khusus untuk kejuruan keperawatan, jurusan keperawatan. Nah, ini kalian sudah bisa ya untuk ikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Ibu Epin di hari ini. Langsung saja ya kita ikuti pembelajarannya. Untuk materinya nanti temanya apa, langsung saja disampaikan oleh Ibu Epin. Kalau gitu kita mulai untuk pembelajarannya. Semoga sahabat cerdas semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran di hari ini. Silakan Ibu Epin. Baik, sahabat cerdas sekalian yang ada di rumah, Ibu harap semua dalam kondisi sehat seperti yang tadi diharapkan juga oleh Kakak Eca, supaya kita semua tetap terjaga kondisinya apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Nah, sekarang kan di Provinsi Maluku kasus sedang lagi tinggi-tingginya nih. Jadi sahabat cerdas sekalian, jangan pernah jemu-jemu untuk menerapkan protokol kesehatan di rumah dan dimanapun sahabat cerdas berada. Jangan sampai masker yang harus kalian gunakan harusnya dipakai untuk menutupi hidung dan mulut, ternyata jadi gegayaan, jadi diturunkan di bawah dagu. Jangan seperti itu ya sahabat cerdas, supaya kesehatan sahabat cerdas terjaga, kesehatan keluarga juga terjaga, dan masyarakat ini juga terjaga. Mari bersama-sama kita menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada contoh yang salah, jangan berpikir bahwa lah yang jadi contoh dan model saja salah, jadi kita ngapain harus ikut. Jangan seperti itu. Kalau kita punya mental seperti itu, kita akan tertinggal jauh oleh orang lain. Kalau ada yang benar, kenapa harus ikut yang salah ya? Sebelum mulai pembelajaran di saat ini, kita masih dengan mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan khusus untuk kelas 11 jurusan asisten keperawatan jenjang SMK. Nah, sahabat cerdas, sebelum mulai, sebagai insan yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa dan mengucap syukur untuk seluruh kondisi baik yang kita alami hari ini. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, sahabat cerdas sekalian, kalau di minggu kemarin kita belajar tentang pengukuran suhu, di minggu ini kita masih tetap belajar juga tentang pengukuran suhu. Nah, di minggu kemarin kita belajar bagaimana definisinya, tujuannya, indikasinya diberikan kepada siapa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana panas bisa keluar dari tubuh manusia, bagaimana perubahan suhu tubuh yang biasanya terjadi kepada manusia. Nah, itu kita sudah pelajari semua di minggu yang lalu. Nah, di hari ini apa sih yang akan kita pelajari tentang pengukuran suhu? Di minggu ini kita akan belajar, di saat ini ya, kita akan belajar tentang standar operasional dan prosedur dalam melakukan tindakan pengukuran suhu. Nah, kira-kira bagian rektum. Jadi pemeriksaan bukan hanya aksila oral, tapi juga rektal. Nah, ada satu juga untuk pemeriksaannya itu oftal, cuma untuk prosedurnya dia lebih gampang karena hanya ditaruh di telinga, seperti itu. Dan sudah kebanyakan dia punya termometernya itu sudah yang digital.
Nah, sama juga untuk termometer aksila oral rektal ini ada yang digitalnya juga. Jadi, bagaimana cara dari sahabat cerdas untuk membedakan antara termometer aksila oral dan juga rektal serta oftal? Sahabat cerdas bisa cek kembali di channel BTKI Maluku khusus untuk materi penggunaan alat-alat kesehatan sesuai dengan fungsinya, karena di situ sudah dijelaskan seperti apa termometer aksila oral dan juga rektal serta oftal, apa perbedaannya, ciri-cirinya seperti apa. Sahabat cerdas tinggal cek saja di channel BTKI Maluku ya. Jadi belajar hari ini bisa review lagi kalau misalnya sahabat cerdas lupa. Nah, kita lihat untuk pengukurannya, sebelum kita masuk di prosedurnya, kita lihat apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing pengukuran suhu pada bagian aksila, oral, dan juga rektal. Kita mulai yang pertama dari aksila ya sahabat cerdas. Keuntungan untuk mengukur suhu tubuh pada area aksila, yang pertama adalah aman dan non-invasif. Kenapa dikatakan non-invasif? Karena pada area aksila kita akan kurang atau minim sekali risiko untuk terjadi transmisi kuman penyakit dari tubuh penderita atau klien kepada kita selaku pemeriksa. Karena itu makanya keuntungannya adalah aman dan non-invasif. Kemudian yang kedua, cara ini lebih disukai pada bayi baru lahir dan klien yang tidak kooperatif. Karena untuk pemeriksaan oral dan rektal ini kita harus meletakkan di bawah lidah, kemudian dimasukkan ke dalam anus. Nah, itu pada bayi baru lahir dan klien yang tidak kooperatif itu tidak dapat dilakukan. Karena kalau tidak kooperatif berarti beresiko untuk melukai mulut dan area anus, atau bahkan termometer yang kalau misalnya gunakan air raksa, dia berpeluang untuk pecah. Dan kemudian untuk penggunaan aksila ini lebih aman karena kita bisa bantu untuk mengontrol misalnya dengan cara menjepit tangan klien yang kita ukur di bagian aksila. Apa sih kerugiannya? Yang pertama, waktu pengukurannya lebih lama. Nah, kalau misalnya menggunakan termometer air raksa, pengukurannya itu bisa 3 hingga 10 menit. Jadi biasanya pada saat orang melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan yang pertama dilakukan itu selain tekanan darah, setelah itu baru langsung penggunaan termometer. Karena memang pengukuran yang lebih akurat hasilnya lebih lama. Beda kalau misalnya sahabat cerdas pakai yang termometer digital, maka itu akan pengukurannya lebih cepat. Karena biasanya pada saat sudah ada bunyi, teman-teman sahabat cerdas bisa lihat langsung hasil dari pengukuran dengan termometer digital. Nah, kerugian yang kedua, sahabat cerdas sekalian, memerlukan bantuan perawat untuk mempertahankan posisi klien. Karena itu makanya untuk klien yang tidak kooperatif, untuk bayi baru lahir, cara ini paling pas. Tetapi untuk klien yang bisa kooperatif, kita harus pastikan posisinya jangan sampai bergeser. Karena kalau sampai bergeser dari aksila, hasilnya itu tidak akan maksimal. Karena itu perlu bantuan daripada perawat untuk mempertahankan posisi klien. Yang ketiga kerugiannya, tertinggal dalam pengukuran suhu inti pada waktu perubahan suhu yang cepat. Nah, karena pengukuran di aksila ini, kalau di minggu kemarin kan kita sudah belajar ya suhu permukaan dan suhu inti. Suhu permukaan itu lebih cepat dipengaruhi oleh suhu lingkungan sehingga dia lebih cepat juga untuk mengalami perubahan. Nah, itulah makanya tertinggal dia dalam pengukuran suhu inti. Karena pada aksila dia cepat mendeteksi perubahan suhu. Selanjutnya kita pindah ke yang oral atau pengukuran suhu di mulut. Keuntungan daripada pemeriksaan suhu oral ini adalah mudah dijangkau dan tidak membutuhkan perubahan posisi. Jadi klien dalam kondisi duduk atau klien dalam kondisi tidur tetap bisa dilakukan. Kemudian nyaman bagi klien karena cukup diletakkan di mulut. Jadi kita tidak lagi pegang-pegang klien atau kita atur posisinya, tidak perlu karena langsung diletakkan pada bagian mulut klien, dia tinggal mengatuknya saja. Nah, memberi pembacaan suhu permukaan yang akurat. Biasanya kalau misalnya diletakkan di area mulut, contoh aja, kalau misalnya kita panas dalam ya sahabat cerdas sekalian, bagian mana yang paling kita rasa terjadi perubahan suhu lebih panas? Apakah bagian tangan ataukah pada area mulut? Pasti pada area mulut ya sahabat cerdas, biasanya akan terasa lebih panas dan nafas kita pun akan terasa lebih panas. Karena itu dibandingkan aksila untuk suhu permukaan,
lebih bagus yang oral. Selanjutnya, nah kerugiannya apa saja nih sahabat cerdas, kita lihat. Dia dipengaruhi oleh cairan dan makanan yang dicerna, merokok, dan pemberian oksigen. Karena kalau misalnya sebelum pengukuran, sahabat cerdas, kliennya itu makan makanan panas misalnya, nah itu akan mempengaruhi suhu di dalam mulut. Atau sebelum diperiksa dia sempat minum minuman yang dingin, nah itu juga bisa mempengaruhi suhu daripada rongga mulut. Merokok juga sama. Nah pemberian oksigen bagaimana caranya? Kalau oksigen yang masuk biasanya kan dia udaranya terasa lebih dingin dan lembab. Karena itu dia bisa mempengaruhi suhu pada rongga mulut. Selanjutnya kerugian yang kedua, tidak boleh dilakukan pada klien yang bernafas melalui mulut, mengalami bedah oral, mempunyai riwayat epilepsi atau gemetar akibat kedinginan. Nah, apalagi dalam penggunaan termometer air raksa. Jika kliennya kedinginan, itu bisa memicu misalnya kalau gemetar, ya pasti gigi kita juga akan gemetar ya. Nah, itu bisa jadi kalau kedinginan sekali, termometer air raksa bisa saja nanti pecah akibat terkena gigi. Nah, atau klien yang mengalami pembedahan pada area mulut, itu tidak bisa kita lakukan pemeriksaan karena bisa saja klien merasa nyeri ya, atau termometernya kena luka, timbul luka yang baru, jadi lebih beresiko. Nah selanjutnya kita lihat kerugian yang ketiga dari termometer pengukuran suhu pada area oral ini, dia tidak boleh dilakukan pada bayi, anak kecil, kemudian anak yang sedang menangis atau klien tidak sadar atau tidak kooperatif. Nah alasannya jelas seperti yang tadi ya, termometer yang digunakan rata-rata termometer air raksa. Kemudian kalau misalnya dalam kondisi anak sedang menangis atau bayi, ya bisa saja termometernya masuk lebih dalam, atau bisa saja dia memainkan termometernya dengan mulut, atau dia membuka mulut dan termometernya jatuh pecah. Jadi banyak kemungkinan bisa terjadi kalau pada bayi, kemudian anak kecil, anak yang sedang menangis, atau klien tidak sadar atau yang tidak kooperatif. Kemudian kita lanjut ke pengukuran suhu rektal atau pengukuran suhu pada area rektum. Keuntungannya itu terbukti dapat diandalkan jika suhu oral tidak dapat diperoleh ya. Kemudian pengukuran suhu rektal ini dia menunjukkan suhu inti karena sudah di dalam tubuh ya. Jadi dibandingkan oral dan aksila masih lebih ampuh yang rektal ya dan lebih akurat. Tapi ada kerugiannya sahabat cerdas. Nah pengukuran suhu inti terjadi lebih lambat selama perubahan suhu yang cepat. Jadi kalau misalnya perubahan suhu lingkungannya cepat, maka kita harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan hasil pengukuran suhu inti. Biasanya pengukurannya itu 3 hingga 5 menit. Kerugian yang kedua adalah tidak boleh dilakukan pada klien yang mengalami bedah rektal, kelainan rektal, nyeri pada area rektal atau perdarahan rektal. Intinya ketika ada terjadi bedah pada rektal ya, kemudian apakah ada kelainan atau terjadi nyeri, kita tidak boleh melakukan pengukuran suhu pada area rektum karena pasti itu akan melukai area rektum ya, bisa menyebabkan perdarahan yang lebih banyak atau menimbulkan nyeri yang hebat kepada klien. Nah selanjutnya, kerugian selanjutnya adalah memerlukan perubahan posisi dan dapat merupakan sumber rasa malu dan ansietas klien ya. Jadi kalau misalnya untuk pengukuran yang rektal ini, klien harus mengubah posisinya, tidak lagi tidur rata atau tidur lurus, dia harus posisinya berubah jadi sims ya. Jadi kemudian pada area bokong akan dibuka sehingga bisa saja klien merasa malu atau merasa cemas karena aduh saya dilihat nih oleh orang lain. Makanya harus ada koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dengan klien. Kemudian kerugian yang selanjutnya adalah resiko terpajan cairan tubuh ya pada area rektal dekat sekali dengan area kemih, maka resiko untuk terpajan cairan tubuh itu juga ada. Dan kalau misalnya pasiennya merupakan pasien infeksi, bisa saja kita terjadi transmisi penyakit pada saat melakukan pengukuran suhu di rektal. Kemudian memerlukan lubrikasi, ini sudah pasti ya, jadi harus ada pelumasnya karena area anus itu dia sempit. Jadi ketika mau memasukkan benda asing harus memerlukan lubrikasi.
Kemudian kontradiksikan pada bayi baru lahir, ya. Jadi tidak bisa pada bayi baru lahir, karena pada bayi baru lahir itu seluruh permukaan kulitnya sangat sensitif. Bisa jadi menimbulkan luka pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat bagaimana cara mengukur suhu tubuh di aksila. Kita lihat ya. Pertama, kita persiapan alat terlebih dahulu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan sahabat cerdas? Yang pertama, termometer yang bersih di dalam tempatnya. Jadi jangan hanya bawa termometernya begitu saja, tapi harus ada tempat pelindungnya atau tempat membungkusnya. Selanjutnya, 3 buah botol masing-masing berisi air sabun, larutan desinfektan, dan juga air bersih. Fungsinya nanti ketika kita selesai melakukan pengukuran, kita harus bersihkan peralatan termometer yang kita gunakan itu pada botol-botol ini. Selanjutnya adalah sarung tangan. Ini sudah pasti ya, untuk mencegah transmisi penyakit. Kemudian tisu dan juga bengkok ya, serta buku catatan dan alat tulis. Jadi tisu untuk mengelap, bengkok untuk meletakkan alat-alat yang telah digunakan yang sudah tidak steril lagi, dan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat hasil dari pengukuran yang sahabat cerdas lakukan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat bersama-sama sahabat cerdas. Yang paling pertama, jelaskan prosedur kepada klien. Tetap komunikasi terapeutik harus sahabat cerdas lakukan ya. Jadi tanyakan kondisi klien, sekaligus lakukan asesmen awal kepada klien. Setelah itu, kalian jelaskan prosedur yang akan kalian lakukan, tujuannya apa, seperti apa prosedurnya, dan tanyakan kesiapan klien supaya klien juga mengerti, oh tindakan apa yang akan dilakukan perawat ini kepada saya. Selanjutnya, cuci tangan selalu dan senantiasa dalam melakukan seluruh tindakan. Jangan pernah lupa cuci tangan. Jadi cuci tangan bukan hanya karena ada pandemi, tetapi sebelum dan sesudah pandemi ini pun tetap cuci tangan adalah hal yang wajib bagi seorang tenaga medis, tenaga kesehatan. Itu hal yang wajib sehingga membebaskan kita daripada transmisi penyakit, sehingga infeksi nosokomial atau infeksi silang itu bisa dihindarkan. Kemudian gunakan sarung tangan dan atur posisi klien sesuai tempat yang akan kita periksa ya. Kemudian tentukan letak ketiak. Jadi kita tentukan mau pakai aksila sinistra atau dekstra ya, menggunakan ketiak kiri atau ketiak kanan. Kemudian kita bersihkan area aksila dengan menggunakan tisu. Nanti jangan lupa harus permisi kepada klien, jangan tiba-tiba langsung klien tangannya diangkat langsung dilap begitu saja. Klien pasti kaget. Jadi jangan lupa untuk berkomunikasi, harus selalu berkomunikasi tiap melakukan tindakan. Kemudian untuk termometernya kita turunkan termometer hingga batas reservoir atau di bawah 35 derajat Celcius agar pemeriksaan bisa lebih akurat ya. Selanjutnya letakkan termometer di ketiak klien dan lengan yang kita letakkan termometer, misalnya kita letakkan pada area sinistra atau kiri, berarti kita letakkan dan kita lipat tangan kirinya itu ke atas dada sambil pertahankan posisi klien. Kalau kliennya kooperatif, kita bisa minta dia tetap jepit, atau kalau kliennya tidak kooperatif, berarti kita bisa bantu tekan tangan klien. Tekannya jangan dengan penuh emosi dan amarah ya, tapi tetap dengan kehati-hatian, tetap lembut ya. Selanjutnya yaitu setelah 3-10 menit angkat termometer dan baca hasilnya. Kalau untuk termometer digital kita bisa langsung angkat setelah ada bunyi. Hasil yang kita ukur kita catat pada buku catatan. Jangan lupa untuk selalu dicatat ya. Catat apa yang Anda lakukan apa yang Anda catat. Itu hukum yang mutlak di dunia medis ya. Jadi harus tetap dicatat. Selanjutnya bersihkan termometer dengan tisu. Cuci dengan air sabun dan desinfektan ya. Jadi setelah diangkat dari ketiak, kita bersihkan dengan tisu. Kemudian tisunya kita letakkan di bengkok, jangan lupa jangan dibuang di pinggir ranjang klien atau dititip di samping tempat tidur atau bantalnya klien, jangan seperti itu. Jadi setelah dibersihkan, sahabat cerdas langsung taruh di bengkok. Setelah cuci dengan air sabun dan desinfektan, lalu bilas dengan air bersih, kemudian keringkan dan kita turunkan kembali air raksanya ke batas reservoir, yaitu di bawah 35 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan termometer ke tempatnya untuk dipakai oleh klien berikutnya ya.
Jadi jangan lupa setelah dibilas, dikeringkan, kemudian turunkan dulu baru masukkan lagi ke pembungkusnya. Sekarang sahabat cerdas, kita akan melihat bagaimana sih cara mengukur suhu tubuh di mulut atau oral. Nah, kita akan lihat bersama. Alat yang kita gunakan masih tetap sama seperti dengan pengukuran pada area aksila tadi. Termometer yang bersih dalam tempatnya, 3 buah botol masing-masing berisi air sabun, larutan desinfektan dan air bersih, kemudian sarung tangan, jangan lupa tisu, bengkok, dan juga buku catatan dan alat tulis. Jika alat telah disiapkan sahabat cerdas, langsung kita menuju ke prosedurnya. Prosedurnya untuk awal tetap sama, jelaskan prosedur kepada klien, kemudian cuci tangan dan gunakan sarung tangan, lalu atur posisi klien, kemudian tentukan letak bawah lidah. Setelah kita tentukan letak bawah lidah, kita tetap turunkan termometer ke batas reservoir. Lalu kita anjurkan kepada klien untuk membuka mulut dan kita letakkan termometer di bawah lidah sejajar dengan gusi. Ya. Kalau sudah, kita anjurkan kepada klien untuk mengatupkan atau menutup mulut selama kurang lebih 3 hingga 5 menit dan tidak boleh berbicara untuk menghindari jangan sampai terjadi perubahan suhu yang mendadak. Selanjutnya, angkat termometer dan baca hasilnya. Hasilnya tetap dicatat pada buku catatan, termometernya dibersihkan dengan tisu, lalu kemudian cuci termometer dengan air sabun dan desinfektan, bilas dengan air bersih, kemudian keringkan dan turunkan kembali air raksa ke batas reservoir dan masukkan termometer ke dalam tempatnya untuk digunakan pada pemeriksaan selanjutnya. Nah, itu untuk pemeriksaan pada area oral atau area mulut. Nah, sekarang bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengukuran di area oral ya. Sebelumnya, klien tidak boleh diberikan minuman panas atau dingin, sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Itu bisa membuat perubahan suhu yang mendadak sehingga suhu yang didapatkan tidak akurat sesuai dengan kondisi klien. Kemudian klien harus punya termometer sendiri ya. Kalau tidak ada ya berarti kita bisa gunakan. Karena apa? Pada area oral itu kita sudah terpapar dengan cairan tubuh juga ya. Membran mukosa biasanya tempat di mana kuman penyakit ya, seperti kita pernah belajar di analisis infeksi sebelumnya. Pada mukosa ini juga masih ada flora-flora normal ya. Jadi ada mikroorganisme normal yang biasanya tinggal di area mulut. Kalau misalnya klien mengalami kondisi infeksi, bisa saja cairan mulutnya itu terpajan agen-agen infeksi yang kalau misalnya kita menggunakan termometer yang tidak bersih atau kita gunakan satu kepada yang lainnya dan tidak sesuai prosedur, maka kita bisa melakukan transmisi penyakit dari satu klien kepada klien yang lainnya. Jadi kalau sebisa mungkin klien punya termometer sendiri, atau kalau tidak ada kita harus lakukan tindakan prosedur desinfeksi dengan sangat baik. Kemudian bentuk termometer pada termometer oral ini dia berbeda dengan termometer ketiak atau aksila dan termometer rektal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi kalau untuk yang oral biasanya pada bagian besinya itu dia sedikit lebih panjang dibandingkan yang aksila dan juga rektal. Tetapi untuk bodinya sendiri, badan termometernya itu dia biasanya mirip dengan yang termometer rektal, cuma beda pada besinya saja untuk menghantarkan suhu ya. Selanjutnya, pengukuran suhu dengan cara ini tidak dilakukan pada anak-anak atau bayi karena mereka tidak kooperatif, bisa saja sesaat mereka menangis atau sesaat mereka berbicara dan alat termometer bisa jatuh, pecah, bisa melukai klien dan juga pemeriksa. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita akan lihat cara mengukur suhu tubuh di anus atau di area rektal ya. Bagaimana caranya? Jangan lupa selalu persiapan alat terlebih dahulu. Termometer bersih dalam tempatnya. Nah, ini contoh gambarnya ini menggunakan termometer yang aksila, dia lebih lebar ya. Kalau untuk yang rektal lebih kecil dan ujungnya juga pendek. Selanjutnya 3 buah botol masing-masing berisi air sabun, larutan desinfektan dan air bersih, kemudian sarung tangan, tisu, bengkok. Nah, ini juga yang penting pada saat melakukan pengukuran suhu dengan pada area rektal ya, area rektum. Itu harus dan wajib menggunakan pelumas atau lubrikan.
Ya, bisa menggunakan yang Vaseline atau ada juga yang lain. Kemudian buku catatan dan alat tulis jangan lupa disediakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara kerjanya. Kita jelaskan prosedur pada klien, kemudian cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Kita turunkan pakaian bawah klien sampai di bawah bokong, ya, dan atur posisi klien dengan posisi sims atau miring, ya. Jadi jangan kita lakukan pengukuran pada area rektal, area rektum, tetapi kita suruh klien buka pakaian seluruhnya. Jangan seperti itu ya. Jadi hanya turunkan pakaian bawah saja. Jangan lupa untuk menjaga privasi klien dengan sampiran kita tutup, kemudian kalau ada selimut kita tutup area atas karena yang kita periksa cuma area bawahnya, ya. Selanjutnya tetap pastikan bahwa air raksa berada di bawah batas reservoir. Jadi kalau misalnya di atas, kita kibas-kibaskan supaya air raksanya turun di bawah reservoir. Kemudian oleskan pelumas pada bagian ujungnya. Setelah itu, sahabat cerdas masukkan termometer ke dalam anus, ya. Jangan lupa untuk melakukan komunikasi dengan klien. Jangan sampai klien terkejut misalnya, kemudian dia melakukan gerakan tiba-tiba, bisa melukai tubuh klien, dan juga pemeriksa apabila terjadi pecah pada termometer air raksa misalnya seperti itu, atau klien mengalami nyeri yang lebih lagi akibat daripada termometer yang masuk. Jadi harus minta klien untuk kooperatif. Selanjutnya setelah 3 hingga 5 menit baru kita angkat termometer dan baca hasilnya. Hasilnya jangan lupa untuk dicatat pada buku catatan. Nah, termometernya kita bersihkan pertama dengan tisu juga. Setelah itu kita cuci dengan air sabun dan desinfektan, lalu bilas dengan air bersih, keringkan, dan kemudian turunkan kembali air raksa pada batas reservoir dan masukkan termometer ke dalam tempatnya untuk siap digunakan pada pemeriksaan berikutnya. Nah, itu merupakan cara pengukuran pada area rektum. Nah, ada beberapa hal yang sahabat cerdas harus perhatikan. Yang pertama, cucilah tangan sebelum dan sesudah mengerjakan prosedur, ya, itu wajib hukumnya. Jadi setiap melakukan tindakan sebelum dan sesudah itu tetap harus cuci tangan. Kemudian termometer sebelum dipakai kita harus cek apakah dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian apakah air raksanya sudah turun atau tidak. Jangan sampai karena kita tidak cek, termometernya ternyata ada yang sudah retak, kita tetap paksa gunakan, bisa saja terjadi kecelakaan pada saat melakukan tindakan. Nah, selanjutnya waktu menurunkan air raksa, termometer harus dalam keadaan kering dan jangan menyentuh area yang lain. Jadi hanya pegang ujung atas dari termometer, tidak boleh pegang ujung bawahnya. Kemudian hindari membersihkan termometer dengan air panas, ya, karena kalau membersihkan dengan air panas ya bisa saja kena perubahan suhu yang tiba-tiba, bisa pecah karena air raksa naik dengan tiba-tiba. Kemudian sebaiknya hindari mengukur suhu klien pada saat klien baru bangun tidur. Kenapa? Biasanya setelah bangun tidur kita akan merasa suhu tubuh lebih hangat, ya, karena tubuh dalam mode istirahat. Jadi tunggu beberapa saat dulu baru bisa kita lakukan pengukuran suhu untuk mendapatkan suhu tubuh yang tepat. Nah, kalau tadi kita sudah lihat hal-hal yang perlu diperhatikan, sahabat cerdas, berikut ini kita akan melihat video di mana dilakukan pemeriksaan suhu tubuh pada klien, terutama pada pengukuran aksila. Nah, video ini diambil dari YouTube, ya, dari YouTube PSIK Universitas Sriwijaya. Sahabat cerdas bisa akses videonya juga langsung di alamat yang sudah disediakan. Nah, kita lihat bersama-sama videonya. Sahabat cerdas silakan diperhatikan. Baiklah, untuk melakukan pengukuran suhu tubuh, alat-alat yang kita butuhkan yaitu termometer. Nah, termometer ini sendiri ada dua macam, ada termometer air raksa dan termometer digital. Lalu handscoon, tisu, bengkok, kom. Nah, komnya ini ada 3. Yang pertama itu ada kom yang berisi air sabun, kom yang berisi desinfektan, dan juga kom yang berisi air bersih. Untuk termometernya sendiri, untuk termometer air raksa, untuk melakukan pengukuran kita hanya tinggal menekan tombol on-nya saja, lalu kita langsung bisa melakukan pengukuran di aksila pasien tersebut.
Tapi untuk pengukuran menggunakan termometer air raksa, pastikan terlebih dahulu air raksanya itu sudah berada di bawah angka 35, di bawah suhu 35 derajat Celcius. Apabila air raksanya itu belum turun ke 35 di bawah 35 derajat Celcius, maka kita perlu untuk menurunkan air raksanya tersebut dengan cara seperti ini. Sampai air raksanya itu turun ke bawah angka 35 derajat. Apabila air raksanya sudah turun di bawah angka 35 derajat Celcius, maka termometer bisa siap untuk kita gunakan. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Kalau gitu langsung saja kita mulai prosedurnya aja ya. Kita bersihkan dulu ya. Letakkan termometer ke aksila pasien. Tolong diambil ya. Dan lanjutkan pasien untuk memfleksikan tangannya dan meletakkan di dada pasien. Lalu tunggu selama sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, kita bisa melihat hasil dari pengukuran suhu tubuh ini. Mohon maaf, termometernya ya. Nah, setelah kita mendapatkan pengukuran suhu tubuh, ini baiklah itu suhu tubuh itu 36 derajat Celcius, berarti itu menandakan bahwa ibu tidak demam, dan juga tidak ibu normal saja suhu tubuh. Nah, setelah melakukan pengukuran suhu tubuh, maka kita bersihkan termometer tersebut. Kita bersihkan termometer tersebut menggunakan 3 cairan di dalam kom yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, kita celupkan termometer tersebut di air sabun, kemudian di air desinfektan, lalu yang terakhir itu di air bersih. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Baiklah, untuk melakukan pengukuran suhu tubuh, alat-alat yang kita butuhkan yaitu termometer. Nah, termometer ini sendiri ada 2 macam. Ada termometer air raksa dan termometer digital. Lalu handscoon, tisu, bengkok, kom. Nah, komnya ini ada 3. Yang pertama itu ada kom yang berisi air sabun, kom yang berisi desinfektan, dan juga kom yang berisi air bersih. Untuk termometernya sendiri, untuk termometer air raksa, untuk melakukan pengukuran kita hanya tinggal menekan tombol on-nya saja, lalu kita langsung bisa melakukan pengukuran di aksila pasien tersebut. Tapi untuk pengukuran menggunakan termometer air raksa, pastikan terlebih dahulu air raksa. Pastikan terlebih dahulu. Ya, baik sahabat cerdas sekalian, tadi sudah kita saksikan ya bagaimana prosedur dari pengukuran suhu tubuh khusus pada area aksila. Nah, tadi mungkin tidak ditunjukkan harus sebelumnya cuci tangan dulu, tetapi sahabat cerdas yang sudah tahu bahwa sebelumnya harus cuci tangan, harus tetap cuci tangan. Nah, untuk penggunaan pembersihnya tadi, sahabat cerdas bisa dilihat bahwa di situ menggunakan kom, tapi sebaiknya adalah menggunakan botol ya, agar air sabun, cairan sabun, kemudian cairan desinfektan yang digunakan itu lebih banyak, dan untuk merendam termometernya itu juga bisa lebih dalam sehingga dia tidak hanya pada area ujung saja tetapi bisa mencapai area tengah yang dimana itu ditempatkan tadi pada area aksila daripada klien.
Nah, yang tadi di video juga ditunjukkan sahabat cerdas bahwa pada saat setelah melakukan pengukuran suhu tubuh dari klien harus kita sampaikan juga kepada klien, karena itu merupakan hak daripada pasien untuk mengetahui kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya. Karena itu kita beritahu suhunya berapa. Jika 36 sampai 37 berarti kita sampaikan, oh Bapak Ibu suhu tubuhnya normal. Atau jika di atas itu kita bisa sampaikan bahwa Bapak Ibu suhu tubuhnya febris atau sudah masuk kategori hipertermi. Nah, karena misalnya terjadi ada infeksi sehingga suhu tubuh dari Bapak atau Ibu meningkat. Ya, atau kalau misalnya turun berarti kita sampaikan, oh ini suhu tubuhnya turun daripada batas normal. Jadi klien punya hak untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi, harus disampaikan. Tetapi disampaikan juga dengan bahasa yang baik. Jangan sampai kita terkesannya menakut-nakuti klien, ya, seperti itu. Nah, sekian untuk pembelajaran kita di saat ini, sahabat cerdas sekalian. Ibu harap pembelajaran prosedur, standar operasional dan prosedur yang disampaikan tadi bisa nyantol langsung, ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan suhu tubuh itu tidak susah, alat yang digunakan pun tidak banyak. Jadi pasti Ibu yakin dan percaya bahwa kalian pasti langsung menghafal dan mengetahui prosedurnya, ya. Yang penting jangan lupa untuk bisa menganalisis hasil dari pengukuran suhu tubuh tersebut. Jangan sampai suhu tubuhnya normal, kita bilang kepada klien suhu tubuhnya tinggi, sehingga klien jadi stres. Loh, kenapa saya suhu tubuhnya jadi tinggi? Seperti itu, ya. Jadi sahabat cerdas, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Jangan lupakan apa yang telah disampaikan tadi semuanya. Dan menutup pertemuan kita di saat ini, Ibu mengajak kalian untuk kita kembali berdoa bersama dan bersyukur atas ilmu baru yang sudah kita dapatkan di hari ini. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sahabat cerdas sekalian. Jangan lupa yang mau nonton kembali penjelasan-penjelasan yang terlewat bisa akses kembali BTKM Maluku pada YouTube. Dan kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru, masih tetap dalam pengukuran tanda-tanda vital, ya. Dan terima kasih untuk kesediaan untuk selalu memantau pembelajaran di hari ini. Saya kembalikan kepada Kakak Eca. Kakak Eca silakan.